Halo pemirsa, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa lagi bersama saya Khairul Fahmi untuk sore hari ini. Tepat di hari ini pemirsa, untuk Rabu 17 Juni 2020. Kita ada di Dialog Publik TVRI Bengkulu tentunya pemirsa. Dan selama 1 jam ke depan kita akan membahas satu tema bersama dengan dua orang narasumber yang telah hadir di studio TVRI Bengkulu untuk sore hari ini pemirsa. Dan untuk tema kita sore hari ini yaitu menjaga imunitas tubuh selama pandemi COVID-19. Dan untuk itu nanti kami akan menunggu partisipasi Anda di dialog interaktif 0736 21541. Nah, baik pemirsa di rumah, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang telah hadir di studio TVRI Bengkulu. Yang pertama yaitu ada Dr. Liberty Prajawijaya selaku dokter umum. Selamat sore dokter. Sore Mas Fahmi. Oke, dipanggil Ibu Liberty. Ya. Oke, boleh. baik. Dan selanjutnya kita sapa juga untuk narasumber kita yang kedua yaitu ada Bapak Imam Hanuji selaku tokoh masyarakat. Selamat sore Bapak. Sore. Sore ya. Baik pemirsa di rumah, kita akan membahas tema yang sore hari ini menarik yaitu mengenai menjaga imunitas tubuh selama pandemi COVID-19. Kita tahu bahwa imunitas tubuh itu sangat penting selama pandemi COVID-19 berlangsung di dunia ataupun juga di Indonesia dan ataupun juga di Provinsi Bengkulu yang sedang kita sama-sama menghadapi dari COVID-19 ini pemirsa. Untuk itu kita akan ngobrol bersama narasumber kita yang pertama yaitu ada Dr. Liberty. Nah, untuk sebelum jauh dari menjaga imunitas tubuh tersebut, imunitas itu sendiri apa dokter? Ya, imunitas itu adalah sistem dalam tubuh kita dalam mengatur, meregulasi kekebalan tubuh. Jadi sistem imunitas juga kan ada beberapa bagian, yaitu sistem imunitas humoral dan seluler. Nah, masing-masing dari sistem imunitas itu sama, tujuannya untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Oke. Nah, tiap manusia ataupun tiap orang itu imunitasnya beda-beda atau gimana? Ya, daya tahan tubuh seseorang itu berbeda-beda, tentunya tergantung bagaimana cara individu dan fisiologis tubuh individu itu sendiri. Jadi banyak hal yang mempengaruhi imunitas seseorang. Nanti akan saya jelaskan satu-satu bagaimana caranya. Nah, untuk menjaga imunitas tubuh berarti kita harus menjaga juga kesehatan kita tentunya ya. Nah, boleh dijelaskan terlebih dahulu apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga imunitas tubuh kita supaya tetap sehat tentunya dokter? Tentunya banyak faktor ya, Mas. Bisa di samping basic dari fisiologis si individu ini, ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi imunitas ini. Contohnya yang pertama adalah aktivitas fisik, lalu pola hidup seseorang itu yang termasuk juga di dalamnya itu nanti ada pola makan, lalu pola aktivitas itu sendiri tadi, terus juga yang menunjang imunitas itu juga ada faktor eksternal seperti lingkungan. Biasanya imunitas tubuh orang yang tinggal di gurun itu berbeda dengan imunitas orang yang tinggal di pinggir pantai atau di pegunungan. Oke, jadi beda-beda dokter beda-beda. ya. Nah, baik, kita menuju ke Pak Imam Hanuji terlebih dahulu ya selaku tokoh masyarakat. Nah, Bapak sendiri tahu bahwa kita sekarang lagi mengalami pandemi COVID-19 ataupun juga kita bisa disebut dengan corona Pak ya. Nah, dan corona ini sendiri bisa kita lawan dengan menjaga imunitas tubuh sendiri. Nah, untuk Bapak sendiri mungkin tahu nggak cara menjaga imunitas tubuh selaku orang awam seperti itu? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya informasi-informasi yang saya peroleh, kebetulan saya di masyarakat itu menjadi pengurus masjid dan ketua RW 01 Kelurahan Bentiring. Berbagai literatur dan informasi yang saya baca, dan itu saya lakukan dalam rangka menjaga imunitas tubuh, karena informasi yang diperolehkan bahwa individu yang imunitas tubuhnya kuat, insya Allah itu akan tidak mudah terserang virus COVID-19 itu. Maka salah satu pola yang berubah yang saya lakukan ketika kita sudah terdampak pandemi virus COVID-19 itu, yang pertama menambah jumlah jam tidur. Jumlah jam tidur. Iya, yang biasanya mungkin hanya 4 jam, saya menjelang jam 12 malam baru tidur, jam 4 sudah bangun. Maka supaya tubuh saya kuat, tubuh saya fit, itu jam-jam 10 sudah tidur sehingga cukup istirahat begitu ya. Nah, kemudian untuk orang seusia saya yang hampir memasuki usia 50 tahun dan
ada mengalami cedera Bu Dokter, jatuh dari motor ya, lutut ini bermasalah. Pergerakan fisik itu tetap harus dilakukan agar olah tubuh itu bisa bagus. Maka aktivitas yang saya lakukan di rumah itu adalah umpamanya membersihkan pekarangan, kemudian sekarang coba di belakang rumah itu nanam cabai, nanam tomat, sehingga ada aktivitas tubuh pergerakannya gitu. Nah kemudian lagi salah satu faktor yang saya tingkatkan adalah kedekatan dengan Allah gitu. Karena ketika hati kita tenang, karena Allah berkata dalam surat Ar-Ra'd itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala bizikrillah tatma'inul qulub. Hanya dengan ingat Allah hati itu akan tenang. Artinya semakin kita stabil emosinya, semakin bagus kondisi emosionalnya, tingkat kecemasan itu rendah. Dan karena informasinya tingkat kecemasan itu mempengaruhi imun tubuh, imunitas tubuh. Nah maka saya berusaha positive thinking gitu, bahwa Allah menurunkan ini tentu ada hikmahnya, gitu. Jadi beberapa aktivitas yang dilakukan selain mengkonsumsi suplemen gitu ya, makan sayur-sayuran supaya imunitas tubuh kuat, juga melakukan olah fisik tadi itu dan olah jiwa begitu. Oke, baik. Kita kembali menuju ke Ibu Dokter Liberty ya. Nah, kita punya rentang dewasa, anak-anak, tua, muda seperti itu. Apakah ada perbedaan ketingkatan kekebalan tubuh mereka di usia-usia tersebut? Tentu ada ya, Mas ya. Untuk anak-anak itu sama halnya dengan lansia, mereka cenderung lebih rentan terhadap pengaruh-pengaruh atau adanya seperti infeksi, virus, peradangan, itu mereka reaksinya berbeda tentunya dengan orang yang usia produksi dewasa muda. Nah, makanya kenapa pada masa pandemi ini kita selalu mengutamakan untuk menjaga anak-anak dan lansia karena mereka yang lebih rentan, mereka yang lebih beresiko karena daya tahan tubuh mereka yang lebih gampang fluktuatif, lebih gampang terpengaruh oleh virus, oleh infeksi, oleh proses radang dan proses inflamasi lainnya. Oke, nah adakah makanan ataupun minuman yang bisa meningkatkan imunitas tubuh secara cepat? Kalau untuk imunitas tubuh secara cepat, saya rasa kalau untuk yang seperti kita menyulap orang yang sakit langsung jadi sehat seperti itu mungkin nggak ada ya. Tergantung yang seperti saya bilang tadi, balik lagi ke pola. Misalnya untuk anak-anak, pola asuh orang tuanya yang selama ini memberikan asupan nutrisi, kebiasaan memberikan asupan nutrisi untuk anak-anaknya. Misalnya pola asupan nutrisi yang terbiasa mengkonsumsi buah, vitamin, itu akan berbeda reaksinya sama anak-anak yang terbiasa mengkonsumsi makanan-makanan yang cepat saji seperti itu akan beda. Baik, nah kita bicara mengenai protokol kesehatan nih Bu. Nah kita tahu bahwa selama masa pandemi COVID-19 ini kita punya beberapa protokol kesehatan yang harus kita penuhi dan juga kita patuhi ya. Karena ini penting sekali untuk menjaga agar virus corona ini itu tidak menyebar kemana-mana. Nah dan kebiasaan tersebut kan belum pernah kita lakukan sebelumnya ataupun masih banyak masyarakat yang belum tahu seperti itu untuk protokol kesehatan tersebut. Nah seberapa penting protokol kesehatan ini yang harus kita lakukan selama COVID-19 ini Bu? Ya, sangat penting ya Mas ya, mengingat ini pandemi yang disebabkan oleh virus. Virus itu seperti kita tahu bahwa dia transmisi, adanya perpindahan antar satu individu dengan individu lain. Jadi perlu protokol itu. Salah satunya kan protokol yang sangat harus kita pegang itu yaitu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Itu kan salah satu protokol di mana-mana sekarang saya rasa sudah sama patokannya. Di tempat-tempat publik, di sarana-sarana publik lainnya itu biasanya kan dari depan sudah disediakan cuci tangan. Kita harus cuci tangan pakai sabun dan cara mencuci tangannya dengan benar. Lalu memakai masker itu sangat penting sekali karena kita tahu coronavirus ini perpindahannya melalui saluran udara pernapasan. Oke, baik. Nah sekarang kita menuju Pak Imam kembali nih ya. Berbicara mengenai protokol kesehatan, apakah secara awam Pak masyarakat ini sudah tahu tentang protokol kesehatan tersebut Pak? Saya pikir media sosial sekarang kan luar biasa. Hampir semua masyarakat punya Android yang bisa mengakses berbagai informasi-informasi terupdate begitu ya.
Hanya saja mungkin ada padanan istilah-istilah yang mungkin itu tidak familiar di tingkat masyarakat terbawah. Umpamanya penggunaan istilah new normal. Itu bagi orang-orang menengah ke bawah itu maknanya mereka kabur begitu. Maka mungkin akan lebih bagus supaya itu menyentuh akar rumput. Pemerintah gunakanlah istilah yang bisa diterima di tingkat bawah begitu ya. Nah, persoalan memakai masker dan protokol kesehatan yang lainnya seperti cuci tangan dan sebagainya. Ada hal yang mungkin terlupakan oleh pemerintah sejak awal, tidak melibatkan secara serius, secara total para tokoh masyarakat. Karena bagaimanapun juga di negara kita, ikatan-ikatan primordial, ikatan-ikatan kultural masyarakat itu masih sangat lekat. Nah, ketika tokoh-tokoh masyarakat dilibatkan, bahwa ketika keluar rumah menggunakan masker, keluar rumah cuci tangan, setelah menyentuh apapun cuci tangan, saya pikir masyarakat akan bisa lebih ikut dengan apa yang disampaikan oleh masyarakat. Nah, kemudian persoalannya lagi yang membuat bingung kami di masyarakat itu adalah informasi itu tidak sama. Informasi yang diperoleh tidak sama. Baik tentang data orang yang terserang virus COVID-19, orang yang meninggal itu tiba-tiba divonis positif, beberapa minggu kemudian itu negatif. Jadi membuat kami itu, ini informasi mana yang benar. Belum lagi mohon maaf berita-berita hoax yang menyebar luar biasa. Sesungguhnya saya berasumsi masyarakat tidak punya niat untuk menyebarkan berita hoax, tapi mereka ingin berbagi informasi, membantu kawannya jangan lakukan ini gitu. Ternyata itu beritanya nggak benar gitu. Nah, itu semakin membuat masyarakat di tingkat bawah itu membingungkan. Kalaulah tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh-tokoh pengajian itu diajak, sesungguhnya, umpamanya mohon maaf cuci tangan. Dalam agama Islam itu Rasulullah sudah mengajarkan atau harus satrul iman, kebersihan itu bagian dari iman. Bahkan sebelum tidur itu disuruh berwudu, bukan cuci tangan, berwudu supaya terjaga dari hal-hal yang di luar kemampuan kasat mata. Setelah bangun tidur pun Rasul itu mensunahkan, menganjurkan cuci tanganmu dulu sebelum menyentuh yang lain, karena engkau tidak tahu di mana malam tadi tanganmu berada. Bayangkan, luar biasa masalah menjaga kebersihan itu. Jadi seperti mohon maaf kemarin saya keluar kabupaten Minggu dan Senin, mungkin tidak perlu saya sebutkan kabupaten mana. Saya ke sana bawa masker, dia bilang ngapain pakai masker? Kami tidak kenal corona. Nah, artinya kenapa itu terjadi? Karena mungkin tokoh masyarakat tidak dilibatkan. Sehingga masyarakat beranggapan oh mereka aman, sementara mobilisasi keluar masuk orang masih tetap berlangsung begitu loh. Oke, daerah mereka aman. Tetapi kan tidak terkontrol siapa yang keluar masuk di sebuah desa itu. Jadi saya pikir mungkin pemerintah lebih mengaktifkan para ketua RW, ketua RT, tokoh pemuda, tokoh Karang Taruna, yuk bersama-sama agar protap pencegahan COVID ini bukan hanya milik pemerintah begitu. Dan bukan hanya tugasnya bukan hanya tugas tenaga kesehatan, tugas bersama. Semua pihak terkait semua harus ikut terlibat agar upaya-upaya ini berhasil sampai ke tingkat bawah gitu. Oke, baik. Nah, menurut pandangan dari Pak Imam sendiri selaku tokoh masyarakat, apakah di masyarakat Bengkulu saat ini itu sudah menjalankan dari protokol kesehatan tersebut? Sebagian besar belum. Sebagian besar belum. Apakah mereka kurang ngerti atau seperti apa kalau menurut pandangan Bapak sendiri? Bisa jadi kurang paham manfaat dari penggunaan masker itu dan sebagainya. Yang kedua, mohon maaf, di Indonesia ini ada strata-strata yang harus dipahami. Kita ada strata sosial yang sebagai adat orang timur, kita itu susah untuk berpisah dengan orang-orang terdekat kita. Buktinya ketika ada larangan mudik, mereka mengganti padanan kata dengan pulang kampung, pulang basamo, kan boleh katanya. Kenapa itu terjadi? Karena ikatan primordial tadi, ikatan kelekatan kekerabatan tadi. Kemudian di kita, negara kita secara umum itu ada masalah strata kultural. Kita orang Indonesia tidak terbiasa membuat rencana jangka panjang sebagaimana orang-orang negara maju. Kita orang Indonesia terbiasa beli hari ini untuk makan hari ini, beli hari ini untuk makan besok paling-paling. Maka ketika ada isu global masalah pandemi ini, sibuk semuanya memborong barang dalam jumlah besar karena kepanikan tadi. Nah, kemudian masalah
kelekatan spiritual, bahwa orang Indonesia itu religius, maka mereka tidak khawatir pergi ke ruang-ruang publik yang notabene diinformasikan itu membahayakan, akan terjadi penularan, karena spiritualitas mereka tinggi, tingkat kepasrahannya itu luar biasa. Dah kalau udah takdir lewat ya lewat, kalau enggak ya enggak, kan Allah sudah memilih mana yang harus mati dulu, mana tidak. Mereka tidak mungkin salah pilih, kata mereka. Akhirnya mereka tetap melakukan itu. Ya salah satunya juga karena memang pemerintah tidak melibatkan secara langsung tadi para kepala dusun, tokoh masyarakat, namanya kan. Jadi kurang tersampaikan informasi. Iya, menjadi agen-agen perubahan untuk mengubah perilaku itu. Bukankah salah satu hal yang paling sulit dalam hidup itu adalah mengubah habit, Bu ya? Mengubah kebiasaan itu sulit sekali. Tiba-tiba kita harus pakai masker, tiba-tiba cuci tangan, itu bukan main beratnya, dan itu perlu proses begitu. Oke, baik. Kita kembali ke Dr. Liberty ya. Nah, untuk cara menjaga imunitas kita agar tetap terjaga dengan baik, apakah kita harus mengkonsumsi vitamin yang banyak atau seperti apa, Bu? Ya. Cara untuk menjaga imunitas itu ada beberapa langkah. Yang pertama, jaga asupan nutrisi makanan. Dari hal yang paling vital ya, makanan ya. Ya, dari makanan, mungkin yang selama ini kita punya pola makan jajan sembarang di luaran, kita nggak biasa makan masakan rumah. Nah, mungkin ada baiknya juga Allah membuat sesuatu itu kan selalu ada hikmahnya. Ya. Mungkin inilah hikmahnya. Kembali lagi dengan adanya corona, kita disadarkan untuk betapa pentingnya kita menjaga pola hidup sehat dan bersih ini ya. Nah, hikmahnya yang saya dapat yaitu itulah. Sejak ada corona, kita lebih rajin makan makanan dari rumah. Kita itu efeknya juga kan banyak. Ke segi ekonomi itu lebih hemat ya Pak ya. Lebih hemat, kita lebih membiasakan diri, mendekatkan diri dengan keluarga, kita punya waktu khusus untuk di rumah. Sebenarnya itu kan bagus untuk kita ya sebenarnya. Jadi yang pertama kali makanan budayakan kita makan, jangan lagi makan sembarangan di rumah. Terus asupan nutrisinya pun perlu diperhatikan, sayuran, buahan, suplementasi seperti madu. Sayuran apa aja yang boleh dikonsumsi? Sayuran, banyak sayuran sih, rata-rata sayuran hijau boleh. Lalu sayuran-sayuran yang kaya vitamin A, B, D, E banyak. Buah-buahan yang mengandung vitamin C, E banyak juga. Nah, diantaranya itu. Lalu yang kedua, aktivitas fisik. Jadi dengan adanya pandemi corona ini, alhamdulillah kita kembali diingatkan untuk menjaga tubuh kita, fisik kita supaya lebih sehat. Kita diingatkan lagi untuk berolahraga, menjaga fisik tubuh dengan latihan selama 15-20 menit, 2-3 kali seminggu, itu sudah cukup untuk menjaga kebugaran dan kesehatan kita. Lalu kemudian berjemur. Mungkin selama ini terabaikan, kita nggak pernah tahu artinya vitamin D ini seperti apa. Ternyata vitamin D bagus dalam menjaga sistem imun kita, terutama dalam memerangi virus ini ya. Jadi kita berjemur di waktu yang tepat, yaitu di antara jam 9 sampai jam 10. Jam 9 sampai jam 10 ya. Jangan lewat idealnya dari itu. Jam 9 jam 10. Karena kalau sudah di atas jam 10 itu paparan UVA dan UVB-nya itu lebih buruk. Jadi kalau misalnya nggak sempat di jam 9 jam 10, biasa kita dapat waktunya di jam 10 ke atas, itu boleh, tapi diperpendek saja waktunya. Jangan terlalu lama. Kira-kira 3 sampai 5 menit udah cukup. Tapi kalau di bawah jam 10 itu bisa kita lakukan 10 sampai 15 menit. Boleh. Baik pemirsa, itu dia untuk obrolan kita. Nanti akan kita lanjutkan kembali tentunya untuk obrolan kita di sore hari ini dengan tema menjaga imunitas tubuh selama pandemi COVID-19. Dan kita jeda iklan dulu, tetap bersama kami di TVRI Bengkulu. Sama berangkat kepada masyarakat perkotaan di seluruh wilayah Bengkulu. Social distancing, physical distancing itu penting kita laksanakan. Tidak boleh ada penyimpangan. Pertama dia harus membawa surat kesehatan yang bantuan kepada tenaga medis dan
Baik pemirsa, balik lagi di TVRI Bengkulu untuk sore hari ini untuk edisi Rabu 17 Juni 2020. Kita masih berbicara mengenai tema menjaga imunitas tubuh selama COVID-19. Nah, ada telepon pemirsa, langsung kita coba angkat terlebih dulu untuk penelpon berikut. Halo, selamat sore. Halo. Selamat sore. Selamat sore, dengan siapa di mana? Dengan Mamat di Sukamerindu. Bapak Mamat di Sukamerindu, boleh silakan Pak. Saya mau bertanya kepada Ibu Dokter. Yap. Tadi bisa untuk meningkatkan imunitas itu dengan salah satunya dengan cara berjemur pada jam 9 sampai jam 10. Iya. Nah, terhadap usia yang sudah rentan, apakah ada selain berjemur itu ada gerakan-gerakan nggak untuk meningkatkan imunitas terutama usia-usia yang sudah rentan itu? Oke. Itu aja, Bu. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih. Terima kasih untuk Bapak Mamat di Sukamerindu. Baik, mungkin pertanyaannya untuk Pak Mamat Sukamerindu merupakan adalah ada gerakan-gerakan tertentu yang bisa dilakukan untuk menjaga imunitas tubuh saat berjemur untuk usia-usia yang dewasa ataupun lebih tua, Ibu. Ya. Mungkin di saat berjemur itu untuk usia-usia tertentu bisa melakukan kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas ataupun gerakan-gerakan exercise yang cukup simpel ya. Mungkin sekedar merentang tangan sambil berjalan-jalan kecil, jadi mungkin sambil jogging-jogging keliling-keliling rumah aja, nggak perlu gerakan-gerakan yang khusus karena usia lansia juga kan elastisitas geraknya juga sudah mulai berkurang alat geraknya. Oke, jadi cukup untuk menggerak-gerakan saja sedikit badannya, Bu ya. Oke, nah kembali kita tanya untuk sore hari ini pemirsa. Nah, kalau kita lihat bahwa untuk di dunia sendiri atau di Indonesia sendiri tentunya menjaga imunitas tubuh itu mereka sering salah mengartikan dengan memburu vitamin-vitamin yang ada seperti itu. Itu kebiasaan tersebut salah untuk memburu vitamin atau meminum vitamin atau mengkonsumsi vitamin untuk menjaga imunitas tubuh itu seperti apa, Bu? Sebenarnya tujuan untuk kebaikan itu nggak ada yang salah ya. Manusia mungkin melakukan effort berbeda-beda untuk mencapai tujuan yang sama. Tapi multivitamin itu kan ada vitamin A, vitamin W, vitamin C, vitamin D, vitamin E. Itu sebenarnya tidak dari multivitamin yang dalam bentuk tablet atau kaplet atau yang biasa dibeli apotik pun sebenarnya tersedia di alam. Banyak. Contohnya dari sayuran, dari buahan. Nah itu banyak seperti buah jeruk yang kaya vitamin C. Mungkin kita lihat kebiasaan orang-orang sekarang ya Pak Ustadz ya, memborong vitamin C, minuman UC atau apa itu sampai habis di toko-toko, di supermarket sampai habis. Sebenarnya mungkin karena mereka tidak sempat untuk mengolah buah yang segar. Tapi saran saya lebih baik kalau kita mengkonsumsi buah yang memang buah segar aja gitu, karena selain dari tingkat kesegaran terus juga dia masih alami, kandungannya lebih murni saya rasa. Ekstraknya pun lebih bagus daripada kita konsumsi yang sudah diproduksi secara kimia gitu. Oke, baik. Nah kita ngobrol bersama dengan Pak Imam kembali selaku masyarakat kan. Nah menyikapi hal tersebut yang orang-orang banyak memburu vitamin dan sampai habis untuk vitamin tersebut, itu Bapak sendiri melihatnya dari sisi masyarakat itu seperti apa Pak? Gini, saya melihat dari buku yang pernah saya baca gitu ya, ada 3 reaksi terhadap ketegangan intervensi psikologi seseorang. Yang pertama takut, kedua fobia, ketiga cemas. Takut itu objeknya jelas dan membahayakan. Objeknya harimau dan memang berbahaya harimau itu gitu. Kemudian fobia itu objeknya jelas, tidak membahayakan. Ada orang takut sama bunga, takut sama bulu kucing. Yang ketiga cemas. Cemas itu objek cenderung tidak jelas dan cenderung tidak membahayakan. Nah, sama dengan virus COVID-19 ini, mohon maaf sesungguhnya objek itu nggak jelas. Kita nggak tahu siapa yang kena, siapa yang tidak. Tetapi isu-isu yang membombardir kita, saya punya teman WA ke saya, Pak Imam, saya setiap mendengar kata-kata corona itu saya sudah gemetar. Saya sudah cemas. Saya bilang kalau gitu Bu, mulai sekarang hentikan apapun yang Ibu dengar tentang corona itu. Mudah-mudahan Ibu bisa tenang lah gitu kan, selain zikir kepada Allah. Kemudian kalau pada saat mendengar kata-kata corona Ibu mengalami kecemasan luar biasa, Ibu lakukan pernafasan diafragma gitu, bernapas pelan-pelan, kemudian sambil berzikir, berpikir positif, begitu ya.
Nah, sesungguhnya apa yang dilakukan oleh masyarakat bukan hanya memborong apa ya, vitamin. Pernah ketika kami cari masker di apotek-apotek habis, udah diborong semua. Itu sebenarnya muncul karena perilaku panik tadi, Mas. Bahkan harganya pun bisa Melonjak, lebih, ya, perilaku ya, panik 3 itu, dan kali itu lipatnya. dimanfaatkan oleh para produsen Ya. untuk meningkatkan harga di masa yang seharusnya tidak mereka lakukan gitu. Jadi itu efek dari kepanikan, dari Oke. kecemasan yang luar biasa. Sehingga ya ketika orang panik cenderung irasional, gitu. Betul. Cenderung irasional melakukan pun tidak apa ya, tidak normal lagi gitu. Sedikit Tidak berpikir tambahan panjang. Oke, mungkin silakan ya. Ibu. Jadi itu juga salah satu yang mempengaruhi imunitas itu adalah tingkat stres, Mas. Tingkat- Nah, oke, baik. Banyak penelitian yang membuktikan bahwa tingkat stres yang tinggi itu bisa mempengaruhi daya tahan tubuh atau bisa melemahkan daya tahan tubuh. Takutnya nanti orang tidak sakit karena corona ini, tapi sakit karena stresnya. Oke, Jadi baik, sakit karena baik. tingkat kecemasan yang Baik, sangat tinggi. oke. Jadi diharapkan juga pada masyarakat untuk tetap menjaga mengelola stres dengan baik. Jangan sampai terpengaruh oleh berita-berita yang belum terbukti kebenarannya. Oke, Jadi akan muncul masalah baru ya, nantinya. ya, ini Bu, ya. membutuhkan peran banyak pihak untuk menciptakan suasana masyarakat yang tetap kondusif. Jadi supaya masyarakat kita tidak sakit karena ketakutan. Nah, gitu. Oke, nah ini kan tema kita mengenai menjaga imunitas tubuh atau juga kekebalan tubuh nih ya. Nah Ya, kalau kita menjaga imunitas tubuh, artinya kita insya Allah akan terhindar dari namanya COVID-19. Nah apakah kalau orang-orang yang imunitas tubuhnya kurang itu akan cepat terserang dengan COVID-19 atau virus corona, Bu? Ya, kalau yang daya tahan tubuhnya rendah, memang ada kemungkinan untuk lebih gampang terserang. Makanya kenapa kita pemerintah membuat protap-protap kesehatan itu dan diutamakan untuk lansia sama anak-anak. Balik lagi seperti yang saya bilang tadi, itulah yang daya tahan tubuhnya rendah atau rentan, yang lebih beresiko untuk terkena daripada orang-orang usia dewasa muda seperti kita ini. Jadi memang diharapkan untuk usia-usia tertentu yang memang punya faktor resiko lebih gampang terserang virus ini untuk lebih dapat mengcover diri mereka, lebih menjaga tingkat daya tahan tubuh mereka dengan berbagai cara. Mungkin dari menghindari bepergian keluar, untuk melakukan aktivitas di rumah saja, untuk melakukan apapun itu jauh dari keramaian, jauh dari kerumunan. Oke, baik. Nah, kita ngobrol lagi sama Pak Imam Hanuji nih ya, selaku tokoh masyarakat. Nah, sekarang kita udah beranjak masalah ke new normal nih Pak ya. Kita udah new normal, kita udah mulai beralih lagi, beradaptasi lagi dengan new normal yang ada mulai dari tanggal Juni kemarin, tentunya awal Juni. Nah, Bapak menyikapinya seperti apa untuk new normal ini? Apakah sudah baik atau harus dilakukan atau kita bakalan lockdown lagi seperti itu? Kalau saya mengamati kondisi di masyarakat, Mas, ya, ada beberapa warga yang memang menyadari sepenuhnya bahwa mereka harus ikut terlibat aktif dalam mempromosikan new normal ini dan menjadi pelaku-pelaku untuk memutus mata rantai COVID-19 itu. Tetapi masih banyak juga masyarakat-masyarakat yang terkesan mereka ya abai begitu. Nah, mohon maaf, ketidakpedulian masyarakat itu juga imbas dari kekecewaan mereka. Kekecewaan mereka. Kenapa? Karena upaya-upaya pelarangan berkumpul di keramaian, berkumpul di ruang-ruang publik itu tidak berlaku untuk semua aktivitas. Oke. Mohon maaf, contohnya di tempat-tempat tertentu dilarang, ya, di tempat-tempat tertentu dilarang, di tempat ibadah dilarang. Walaupun sekarang sudah mulai berlaku dan new normal diterapkan begitu ya, alhamdulillah sudah mulai kembali melakukan aktivitas. Nah, ketika masa-masa Bengkulu masih zona merah, pemberlakuan new normal belum ada, itu di depan tidak jauh dari rumah saya, di sebelah lapas itu berdiri baru lagi minimarket. Oke. Dan bertambah lagi jumlah karyawannya, dan itu masyarakat ini kecewa. Karena kekecewaan itu mereka sudahlah. Nah, padahal sudahlah itu bisa jadi menjadi bagian dari apatisme masyarakat yang mereka kecewa, dan ketika itu dibiarkan juga akan berbahaya juga, Mas. Nah, oleh karena itu saya pikir dalam rangka mempromosikan new normal, memperlakukan new normal di segala aspek kehidupan yang sekarang ini kan ramai kan tahun ajaran baru nih. Anak-anak gimana nih? Apakah kembali sekolah kemudian dengan protap yang ketat,
belum lagi sekolah-sekolah yang berbasis boarding, asrama pesantren, bagaimana polanya. Nah, kalau aturan-aturan dalam kehidupan new normal itu tidak diberlakukan, wah ini bisa jadi COVID ini akan bisa meledak lagi gitu. Betul, karena kita tahu bahwa baru beberapa hari normal dilakukan, penderita ataupun juga COVID-19 itu meningkat ya, Iya, langsung menonjak betul. seperti itu. Nah, baik, kita menuju ke Ibu Liberty lagi nih. Kan ini udah new normal nih tentunya, dan pasien sudah mulai melonjak tinggi lagi. Nah, apakah pada saat new normal ini kita harus tetap menjaga imunitas kita sendiri, Bu? Tentunya pastinya harus, Mas ya. Imunitas itu adalah modal penting kita untuk kita hidup. Jadi aktivitas kita akan tetap bisa kita lakukan meskipun sudah new normal, tentunya dengan menjaga imunitas. Nah, sama aja. Makanya kenapa kita harus menjaga imunitas itu, karena penting sekali imunitas itu. Dengan daya tahan tubuh yang bagus, kita bisa melakukan banyak hal, kita bisa berkarya, kita bisa melakukan hal-hal yang harusnya kita lakukan, kewajiban-kewajiban kita semuanya bisa terlaksana, kita bisa beribadah dengan sehat. Kan kalau begitu kan jadi kondusif. Nah, jadi jangan lupakan untuk menjaga daya tahan tubuh. Karena dengan new normal ini bisa saja orang-orang jadi salah kaprah akan konsep new normal ini, karena seperti yang Pak Ustadz bilang tadi, masih banyak butuh sosialisasi, bimbingan, arahan dari banyak pihak. Betul. Supaya tujuan new normal ini bisa diterima dan bisa diberlakukan dengan baik dan optimal. Akhirnya nanti tujuan kita kan untuk terciptanya keadaan pembangunan yang Betul. kondusif ya, meskipun di masa pandemi ini. Nah, itu. Oke, Jadi baik. harus tetap menjaga daya tahan. Betul sekali. Nah, baik pemirsa, kita akan jeda iklan dulu, tetap bersama kami di TVRI Bengkulu. Woi, di sana segalanya. Dah usahlah ngambil sampah tu. Lah tugas pemerintah kita membersihkan sampah tu. Woi sana, sampah di Bengkulu udah banyak. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya dah, Dek. Betul tuh, Deng. Dah lah. Woi sana, kita nengok pengumuman tu. Mato tu dipakai. Mato. Woi sana, kalau bukan kita, siapa lagi yang nak bersihkan sampah ko? Kamu suka makan apa? Bang, makan dulu yuk. Katanya mau ikut latihan basket. Sebentar. Alpian, ayo latihan. Kita udah kumpul semua nih. Nanti aja dulu. Bang, badan Ade panas. Ke apotek sebentar ya, beliin obat. Sebentar. Bang. Satu dari 4 gendang besar di dunia. Gendang besar tanpa resonator. Alat musik, tradisi, dan kreasi. Bicara alat musik Bengkulu, bicara dol, tradisi, kearifan, bicara dol, bicara Bengkulu.
Baik pemirsa, kembali di TVRI Bengkulu untuk Dialog Publik TVRI Bengkulu edisi hari ini Rabu 17 Juni 2020 dengan tema kita yaitu menjaga imunitas tubuh selama pandemi COVID-19. Dan di studio TVRI Bengkulu telah hadir narasumber kita, ada Dr. Liberty Prajawijaya selaku dokter umum dan juga ada Bapak Imam Hanuji selaku tokoh masyarakat tentunya pemirsa. Dan kami tunggu juga partisipasi untuk sore hari ini di 0736 21541, sekali lagi di 0736 21541. Kita kembali ngobrol bersama dengan Ibu Dr. Liberty. Nah, kalau tadi kita harus menjaga imunitas tubuh dengan salah satunya yaitu dengan berolahraga ya. Dengan berolahraga kita dapat menjaga imunitas tubuh kita agar tidak terkena dengan berbagai macam penyakit tentunya, baik penyakit lainnya ataupun juga virus corona tentunya. Nah, untuk olahraga sendiri kita lihat sekarang sejak di normal ataupun selama pandemi masa COVID-19 itu banyak orang yang melakukan olahraga ya. Banyak orang melakukan olahraga tujuannya mungkin untuk meningkatkan imunitas tubuh sendiri. Tapi kita lihat mereka tetap menggunakan masker. Itu baik atau tidak, Bu? Ya, kalau mereka melakukan aktivitas di luar, tentunya mereka bersosialisasi atau berinteraksi dengan banyak orang, itu tetap wajib menggunakan masker ya Mas ya. Cuma yang saya ragu atau yang saya bingungkan, apakah dengan mereka melakukan olahraga di luar secara beramai-ramai itu bisa menjaga agar protap kesehatan ini bisa tetap berlangsung. Karena seperti kita tahu untuk misalnya ada acara senam massal atau latihan bola, latihan atlet sepak bola, itu kan mereka mungkin banyak hal yang terlalaikan. Mungkin mereka berdekatan dengan teman, itu kan perlu diperhatikan lagi, digali lebih dalam lagi protap kesehatan selama new normal ini seperti apa gitu kan. Tentunya mereka kan harus punya batasan-batasan dalam melakukan hubungan atau kontak fisik dengan sesama gitu. Oke. Nah kita lihat bahwa di Bengkulu sekarang lagi marak-maraknya orang bermain sepeda itu dengan menggunakan masker. Itu apakah tidak mengganggu pernapasan mereka? Bersepeda juga kan waktu terbaiknya adalah di pagi hari. Jadi kalau memang misalnya itu diperlukan, misal mereka bersepeda di jalanan yang penuh polutan, asap kendaraan yang lalu lalang, mungkin saya rasa tetap perlu untuk memakai masker supaya terhindar dari radikal bebas lainnya. Karena kan sekarang yang ditakuti itu bukan hanya virus aja, bukan masa ini aja, karena sekarang sudah ramainya lalu lintas, padatnya jalanan, sekarang kan sudah new normal, sudah ramai lagi, orang-orang sudah beraktivitas lagi, asap kendaraan pun sudah harus kita hindari untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya pernapasan kita juga tetap sehat. Oke, baik. Kita menuju ke Pak Imam nih selaku tokoh masyarakat ya. Kita kembali berbicara mengenai masyarakat yang mungkin tidak percaya dengan yang namanya virus corona dan juga masyarakat yang enggan untuk menggunakan masker, masyarakat yang enggan untuk cuci tangan dan lain sebagainya. Itu menurut Bapak sendiri itu karena ketidaktahuan mereka atau mereka memang enggan untuk melakukan tersebut? Saya pikir masyarakat semuanya hampir sudah tahu ya bahwa menggunakan masker adalah salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tetapi mereka melihat fakta di lapangan. Mohon maaf, saya kemarin ada ngisi sebuah acara di sebuah tempat, ngisi ceramah tablik musibah gitu ya. Saya turun bersama orang yang menjemput saya pakai masker. Saya diketawakan oleh warga situ. Pak, kami di sini nggak ada COVID katanya. Kenapa harus pakai masker? Dan tidak ada satupun warga atau jemaah yang hadir malam itu yang menggunakan masker. Artinya mereka belum melihat bukti secara real, secara nyata. Orang yang tidak menggunakan masker itu tertular COVID-19. Apalagi mereka, mohon maaf, dia bilang kami ini setiap hari beraktivitas, bekerja yang insya Allah fisik kami bergerak, makanan kami sehat, maka imun kami kuat katanya. Nah, karena imun kami kuat itu, kami pikir masker bukan menjadi hal yang utama untuk menjaga keselamatan gitu. Nah, hal-hal seperti itu ada benarnya juga, Mas. Tapi ketika sampai sekarang informasinya vaksinnya belum ditemukan, Bu Dokter ya. Ketika vaksin belum ditemukan, kita beraktivitas harus kembali normal. Di samping itu virus juga tetap ada, maka upaya-upaya mengubah perilaku, mengubah kebiasaan termasuk memakai masker itu juga tetap harus dilakukan. Kalau masyarakat, saya pikir sampai strata terbawah itu sudah tahu bahwa menggunakan masker salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran COVID.
Kenapa mereka tidak menggunakan? Pertama enggan, betul enggan, risih mas, risih, nggak biasa makai, tiba-tiba harus makai, itu risih. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa makai, saya ada tempat biasa terapi, ada bapak-bapak yang punya kemampuan refleksi ya, terapi. Itu sejak saya refleksi di tempat dia tahun 2012, 2010, beliau selalu menggunakan masker. Oke. Iya, 2 orang pakai masker terus. Dan bagi dia itu bukan hal yang baru. Gitu. Nah, menurut saya masyarakat lebih banyak yang enggannya daripada faktor ketidaktahuannya. Gitu. Oke, baik. Kita kembali ke Dr. Liberty Prajawijaya kembali ini selaku dokter umum ya. Nah, menyikapi dari COVID-19 ini, kita tahu bahwa COVID-19 sekarang meningkat dan terus meningkat. Nah, itu disebabkan oleh ketidaksadaran masyarakat untuk hidup sehat atau seperti apa, dokter? Ya, seperti yang sudah dicontohkan sama Bapak Ustadz tadi, mereka tahu tapi mereka tidak melakukan. Berarti ini kan kesadaran yang kurang. Jadi untuk bisa membuat mereka tergerak untuk melakukan protokol kesehatan yang sesuai ini memang dibutuhkan banyak pihak untuk mengupayakannya. Jadi tidak hanya kami yang tim kesehatan saja setiap hari berkeliling memberikan edukasi tentang pentingnya masker, tentang pentingnya menjaga daya tahan tubuh, pentingnya untuk tidak berkeliaran keluar rumah selama masa pembatasan sosial kemarin ya. Jadi ini dibutuhkan juga peran banyak pihak seperti tokoh masyarakat, kata Pak Ustadz tadi, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, semuanya, TNI, Polri, semua harapan kita bisa bergerak untuk membentuk masyarakat ini supaya sesuai tujuan kita ini untuk new normalkan Indonesia ini supaya kita dapat tetap hidup dengan kondusif, tetap eksis di masa pandemi ini. Oke, nah baik. Selaku dari orang kesehatan tentunya, selaku dokter dan juga orang kesehatan pastinya mungkin ada ketakutan sendiri mendengar adanya COVID-19 atau juga virus corona. Dan apalagi sudah ditetapkan menjadi satu pandemi tentunya ya. Nah itu sendiri menyikapinya apakah di Bengkulu sudah siap untuk menghadapi virus corona ini sendiri untuk orang-orang kesehatannya itu seperti apa, dokter? Siap nggak siap kita menghadapi ya Mas ya, itu ada di depan mata kita meskipun itu nggak tampak, tapi yang jadi keyakinan kami dari tim kesehatan ini harus dihadapi dan inilah tugas beban dari kita untuk membantu sesama untuk menanggulangi pandemi ini. Makanya kenapa saya menghimbau sekali lagi, ini tidak hanya tugas tim kesehatan, tapi ini tugas semua pihak. Tentunya kalau ketakutan kami pun juga takut, kami pun punya rasa takut akan itu, karena kami juga punya keluarga, kami juga punya orang-orang terdekat yang nantinya jika kami pulang dari tempat kerja kami akan berkontak dengan mereka kan. Tapi balik lagi kita harus menjaga, disiplin itu dimulai dari kita dulu sebagai tenaga kesehatan, memberi contoh kepada anak-anak, kepada suami atau istri di rumah, pada keluarga yang lain bahwa di masa pandemi ini banyak hal-hal baru yang harus kita biasakan untuk menjaga supaya kita tetap sehat. Oke, baik. Nah, di sosial media itu sempat terdengar adanya garda terdepan, garda terbelakang. Nah, menurut dokter sendiri nih, orang kesehatan itu garda terdepan atau garda terbelakang sih, dokter? Garda yang mana yang enak ya? Depan apa belakang? Kalau menurut saya sih garda terdepan itu adalah kita semua. Tenaga kesehatan itu adalah pembantu pengabdi masyarakat untuk menanggulangi ini. Jadi semua kita adalah garda terdepan. Tapi karena ini berhubungan dengan masalah kesehatan, mungkin banyak disebut itu sebagai tenaga kesehatan ini adalah garda terdepannya. Sebenarnya kita semua ini adalah garda terdepan untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Tidak hanya tugas kami saja untuk menyelamatkan pribadi banyak individu kan. Jadi garda terdepan atau terbelakang itu menurut kami ya tidaklah penting. Yang penting kami bisa menunaikan kewajiban kami semaksimal mungkin membantu pemerintah, membantu sesama untuk bisa menyehatkan kembali masyarakat kita.
Oke, baik. Kita kembali ke Pak Imam Hanuji ya. Kita balik-balik lagi tentunya ngobrol mengenai perilaku hidup sehat ya. Nah, perilaku hidup sehat ini mungkin sudah sering sekali tentunya didengar sebelum adanya COVID-19 dan juga pandemi virus corona. Nah, untuk saat ini kita juga penting untuk menjaga protokol kesehatan tadi. Nah, masyarakat sendiri itu menerima nggak sih Pak untuk adanya beberapa hal baru yang akan dilakukan nantinya setelah kita menghadapi new normal ini? Saya pikir berdasarkan pengamatan saya sebagai warga ya dan sebagai yang dituakan di masyarakat komunitas tempat saya tinggal, sesungguhnya warga itu mau loh diajak kerjasama. Buktinya begini, ketika gencar-gencarnya virus COVID-19 itu mulai melanda dan diisukan waktu itu dan kita ditetapkan sebagai zona merah Bengkulu, masyarakat dengan sangat antusias. Mereka bergotong royong menyumbang untuk disinfektan itu ya, nyemprot masjid lingkungannya. Bahkan di tempat kami ada di komplek itu lebih banyak yang dimasukkan disinfektannya pada air, Bu. Oke. Sehingga ketika disemprotkan keliling Perumnas itu semua bunga hampir mati. Oke, baik. Saking semangatnya nyumbang itu ya dari kemudian warga pengurus masjid dengan sukarela menggulung sejadah panjang, bawa sejadah masing-masing. Kemudian ada yang nyumbang hand sanitizer ya, nyumbang galon dan sebagainya. Artinya sesungguhnya warga itu mau terlibat. Nah, kemudian kenapa tiba-tiba ada pola perilaku warga yang berubah di tengah jalan? Terus terang di banyak warga itu banyak yang kecewa, banyak kecewa. Mohon maaf terkadang isu tentang korban corona itu jadi konsumsi politis, ya, jadi konsumsi politis sesaat. Kemudian tentang berita-berita, data-data itu nggak jelas. Kemudian pemerintah melarang berkerumun dalam jumlah besar. Tiba-tiba di suatu tempat dilakukan sebuah kegiatan yang mengumpulkan orang banyak. Nah, ketika masyarakat sudah kecewa, ya sudah, akhirnya mereka apatis, bukan tidak mau terlibat. Tetapi ketika pemerintah coba kembali komitmen dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan ini, mohon maaf kalau kita empati dong dengan tenaga kesehatan. Terus mohon maaf, informasinya kan banyak yang jadi korban, Bu ya. Saya pikir karena mereka lelah, Bu, tiap hari bekerja, tentu imun mereka akhirnya turun, juga melemah. Maka para medis yang paling banyak menjadi korban itu, berhari-hari dalam APD itu ya, tidak bisa beraktivitas secara normal, mungkin akhirnya mereka lemah. Nah, kami masyarakat sesungguhnya itu perintah agama itu ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taat kepada Allah, kepada Rasul dan pemimpinmu. Tentu pemimpin yang bisa istiqomah begitu dengan apa yang telah menjadi kesepakatan bersama. Nah, intinya kami warga, kami masyarakat itu insya Allah akan ikut dalam rangka melakukan kebaikan, gitu Mas. Ya. Intinya masyarakat menerima untuk nantinya akan adanya kebiasaan baru apabila new normal ini diberlakukan. Iya, akan menerima. Oke, baik pemirsa, kita akan ngobrol lagi tentunya bersama dengan kedua narasumber, tapi kita jeda iklan dulu. Tetap bersama kami di TVRI Bengkulu. Sama Berangas kepada masyarakat perkotaan di seluruh wilayah Bengkulu. Social distancing, physical distancing itu penting dilaksanakan. Boleh ada penyimpangan. Pertama dia harus membawa surat kesehatan, pemberian bantuan kepada tenaga medis dan
Satu dari 4 gendang besar di dunia. Gendang besar tanpa resonator. Alat musik, tradisi, dan kreasi. Bicara alat musik Bengkulu, bicara dol, tradisi, kearifan, bicara dol, bicara Bengkulu. Baik pemirsa, kembali lagi di Dialog Publik TVRI Bengkulu. Untuk sore hari ini masih bersama saya Khairul Fahmi tentunya ya. Kita ada di sesi terakhir untuk Dialog Publik TVRI Bengkulu edisi Rabu 17 Juni 2020. Nah pemirsa, sebelum kita ke kesimpulan dari kedua orang narasumber kita sore hari ini, ada dari tokoh masyarakat dan juga dari dunia kesehatan tentunya, kita mau dengarkan terlebih dahulu pendapat Ibu Dr. Liberty mengenai pentingnya physical distancing itu seberapa penting. Physical distancing itu intinya penting ya Mas ya, karena dari menjaga jarak berarti kita mencegah penularan COVID-19 ini ataupun virus-virus yang lain. Jadi dengan menjaga jarak kita harapannya dapat memutus mata rantai penularan COVID ini sendiri. Karena jika kita sudah mengenakan masker, kita menggunakan penutup di saluran nafas kita menjaga jarak, itu insya Allah virus itu tidak akan berpindah. Karena kita sendiri sudah punya cara untuk menghalang virus itu menular kepada kita. Makanya kenapa jarak itu 1 meter atau kemarin sempat katanya yang terbagus itu 2 meter, tapi saya rasa 1 meter sampai 1,5 meter. Kalau 2 meter terlalu jauh kali ya, Bu ya? terlalu jauh. Jadi kalau ngobrolnya pun harus teriak-teriak ya, seperti itu ya? Nanti nggak nyambung lagi komunikasi. Benar sekali ya. Oke, nah menurut masyarakat sendiri, physical distancing itu penting nggak sih Pak? Ketika tingkat penyebaran COVID-19 itu tidak terkendali, saya pikir menjadi sebuah keharusan physical distancing itu ya. Tetapi ketika komunitas masyarakat itu meyakini dan mereka bisa merasakan loh Mas, mereka bisa merasakan bahwa warga di kompleks saya ini mobilisasinya tidak tinggi dan cenderung terkontrol. Maka mohon maaf akhirnya mereka ya merasa bahwa physical distancing itu bukan suatu yang urgen dilakukan. Tetapi ketika di kompleks itu mohon maaf ada satu yang terserang virus dan positif, saya pikir masyarakat dengan sendirinya akan menjaga jarak, akan menjaga jarak dengan sendirinya. Tetapi ketika belum terbukti, ya masyarakat merasa bahwa ya kami aman gitu, kami aman. Bukan memandang tidak perlu physical distancing itu, tetap itu perlu gitu. Perlu dilakukan oleh masyarakat. Iya perlu dilakukan. Ya. Oke baik, nah kita ke Dr. Liberty Praja Wijaya kembali. Boleh silakan mungkin dengan kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas menjaga imunitas tubuh selama pandemi COVID-19, mungkin bisa diulang lagi apa saja yang harus kita lakukan untuk menjaga kekebalan tubuh kita selama pandemi ini. Jadi yang perlu kita jaga dalam menjaga supaya imunitas tubuh kita tetap kondusif, tetap baik dan stabil, itu yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah pola asupan makanan. Kita harus makan yang nutrisinya memang sesuai. Ada multivitamin di situ, ada mineral, kalori, protein, karbohidrat tetap diperhatikan. Terus kita harus menghindari makanan-makanan yang tidak sehat seperti fast food, makanan-makanan yang mentah, mungkin harus kita hindari ya. Terus kemudian yang kedua, aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu diantaranya adalah porsi istirahat, porsi bekerja, dan porsi waktu kita untuk berolahraga.
Itu perlu kita atur juga. Mungkin boleh disebutkan porsi istirahat yang baik itu berapa lama? Porsi istirahat itu dalam sehari kita yang dewasa muda yang produktif ini minimal 6 sampai 8 jam. Tapi terlalu lama juga tidak baik kita tidur terlalu banyak ya. Dan itu porsi waktu di waktu tidur malam. Kalau untuk istirahat siang itu sekitar 15 sampai 45 menit sudah mewakili tidur malam 2 sampai 3 jam. Itu perbandingannya. Oke. Nah, untuk berjemur tadi boleh dijelaskan kembali dari jam berapa sampai ke jam berapa Bu Dokter? Waktu berjemur yang paling baik adalah di jam 9 sampai jam 10. Jika kita sempat berjemurnya di jam 10 ke atas, itu bisa dipersingkat waktunya hanya 3 sampai 5 menit saja karena nanti efeknya adalah ke kulit. Oke, jadi itu ya untuk yang harus kita lakukan selain dari makanan dan juga harus berolahraga tentunya. Nah, waktu olahraga yang tepat sekali itu pagi hari atau sore hari? Pagi hari dan sore hari, menjelang maghrib atau kita yang berpuasa itu sebelum berbuka puasa. Kalau pagi itu setelah matahari terbit sampai jam 9. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita dengarkan kesimpulan dari selaku tokoh masyarakat mengenai menjaga imunitas tubuh selama pandemi COVID-19. Silakan, Pak. Oke, baik. Melalui media TVRI ini ya, saya mengajak kepada masyarakat bahwa yang pertama, agar imunitas tubuh kita kuat itu, kita harus berprasangka baik kepada Allah. Itu dulu. Karena wala tadunu bila ilal khair. Jangan pernah berprasangka kepada Allah kecuali dengan prasangka yang baik. Pasti Allah akan memberikan hikmah dengan adanya virus corona ini. Mungkin persepsi kita saja yang negatif gitu ya. Nah, kemudian Allah kan memang sudah menyatakan dalam setiap tabligh musibah, ayat itu kita baca, kita semuanya hafalkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khauf. Aku akan menguji kamu dengan rasa takut. Dan rasa takut itu sekarang hampir dialami oleh semua manusia. Takut bertemu dengan orang baru, takut berjabat tangan, takut tertular virus begitu ya. Nah, maka supaya tidak takut, ista'anu bisabri wassalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat, lakukan itu. Dan yang kedua, jangan cemas berlebihan. Ya, jangan cemas berlebihan karena cemas itu akan cenderung kepada kepanikan, dan ketika panik kita akan irasional cenderungannya. Dan yang ketiga, ayo masyarakat, mari sama-sama kita dukung program pemerintah, kita support program pemerintah. Tentu apa yang dilakukan pemerintah sesungguhnya untuk kebaikan semua. Betul. Untuk kebaikan semua, untuk kebaikan warganya ya. Polemik pro kontra pasti. Umpamanya siswa apakah masuk awal tahun ajaran baru atau tidak, pro kontra akan berkembang. Tetapi sesungguhnya pemerintah indikasinya adalah keselamatan warganya, siswanya, gurunya dan keluarga besar dunia pendidikan. Dan kemudian yang terakhir kepada masyarakat, mari sama-sama kita bahu-membahu bekerja sama untuk kebaikan, dan mudah-mudahan dengan adanya virus corona ini ikatan persaudaraan, rasa empati itu ternyata semakin meningkat, Mas. Semakin meningkat. Mudah-mudahan lewat virus ini banyak hikmah yang kita peroleh. Yang tidak terbiasa cuci tangan sekarang menjaga wudhu. Yang belum terbiasa sebelum tidur tidak wudhu, berwudhu. Yang terbiasa setelah bangun tidak cuci tangan, sekarang cuci tangan. Nah, mudah-mudahan seperti kata Bu Dokter tadi, virus ini telah memberikan banyak hal positif dalam kehidupan kita. Hidup lebih sederhana dan sebagainya gitu, tidak konstruktif. Jadi tambahannya mungkin berpikir positif dan tidak stres itu adalah salah satu cara untuk menjaga daya tahan tubuh. Oke, baik pemirsa, dia tentunya untuk obrolan kita di sore hari ini mengenai tema menjaga imunitas tubuh selama pandemi COVID-19. Dan demikian sudah, semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat. Saya Khairul Fahmi, maafin undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu.